Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Usalli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, intisari khutbah yang singkat ini sudah khatib tuliskan dalam sebuah selembar buletin berjudul Harga Sebuah Kekikiran. Ayat dan hadisnya sudah khatib tuliskan, setelah ini bisa dibaca ulang dan ditelaah, lantas diajarkan kepada anak-anak dan keluarga kita, kiranya menjadi tuntunan dalam kehidupan. Harga sebuah kekikiran. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, ini adalah Jumat terakhir kita di bulan Syawal. Kita sudah berada di penghujung bulan Syawal. Itu artinya juga sebulan sudah Ramadan berlalu dari diri kita, di hadapan kita. Kiranya Ramadan yang berlalu jangan juga sirna dalam kehidupan kita. Tetap ada yang tersisa, ada bekas-bekasnya kalau kita pernah latihan selama 1 bulan. Salah satunya adalah usaha kita untuk mengikis hati diri kita ini dari kekikiran. Ayat yang khatib bacakan tadi adalah surah At-Taubah ayat 75 dan 76. Dalam tafsir Jami'ul Bayan, Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan tentang asbabun nuzul dari ayat ini. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ada seorang sahabat yang hidup dalam kemiskinan, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun ia hadapi kemiskinan, kefakiran itu dengan kesabaran, sampai pada satu titik dia sudah tak tahan lagi menanggung kefakiran, kemiskinan itu, dan dia dikenal sebagai seorang yang sangat kikir di Madinah ketika itu. Bahkan konon untuk sholat dengan istrinya pun ia harus berganti pakaian karena mereka tidak punya apa-apa. Dalam ujung batas kesabaran itulah beliau datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang ia sampaikan? Mohon kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong doakan aku. Aku sudah tidak tahan menanggung derita kemiskinan ini. Doakan aku agar aku menjadi orang kaya. Mendengarkan ini Rasulullah, tidak usahlah. Harta yang sedikit itu jauh lebih baik kalau disyukuri daripada harta yang banyak tapi tidak disyukuri. Aku saja, kata Rasul, kalau aku mau, aku bisa berdoa gunung-gunung Uhud itu lewat dengan emas dan perak, tapi aku tetap memilih hidup yang seperti ini saja. Tapi sahabat ini tetap saja memaksa dan mendesak baginda Rasul, tolong ya Rasul, aku bersumpah dengan atas nama Allah, kalau nanti aku sudah menjadi orang kaya, aku akan bersedekah, aku akan keluarkan hak orang-orang yang membutuhkan, aku akan tolong orang-orang fakir dan miskin, sehingga siapapun yang membutuhkan pertolongan, aku akan bantu mereka keluar dari kesulitannya. Sehingga pada ujungnya Rasulullah pun berkata kepada beliau, waihaka ya Sa'labah,
duhai nanti celaka kau wahai Sa'labah. Nama sahabat ini sangat sering kita kenal. Dia adalah Sa'labah bin Hatib Al-Ansori, seorang Madinah, sahabat Ansor. Tapi karena dia mendesak, maka Rasulullah akhirnya berdoa, Allahumma rzuqna Sa'labah malan, Allahumma Sa'labah malan. Ya Allah, berikan rezeki harta kepada Sa'labah. Dan Allah kabulkan doa baginda Rasul ini, dikabulkan bermula dari seekor domba. Maka domba itu beranak pinak, berjumlah banyak sekali dan besar-besar. Setelah beranak pinak piaraan ini, mulailah Sa'labah tak bisa lagi sempat solat berjamaah kecuali hanya zuhur dan asar. Beberapa waktu kemudian juga tak sempat lagi solat. Tinggal sekali seminggu saja dia hanya bisa solat menemui Nabi di solat Jumat. Dan karena banyaknya dombanya di tengah-tengah kota Madinah, Sa'labah akhirnya pindah ke lembah yang sangat jauh dari kota Madinah, sehingga memang semakin sulit lagi dia ke masjid. Sehingga tiba saatnya Rasulullah bertanya, ada apa kabar dengan Sa'labah? Jarang sekali dia terlihat. Maka sahabat yang sering kali lewat berpapasan dengan Sa'labah bercerita bagaimana kondisinya sekarang. Dan kembali Rasulullah berkata, wahaka Sa'labah, duhai celakalah engkau ini Sa'labah. Lalu Syekh Ibnu Jarir At-Tabari menyampaikan, turunlah perintah untuk mengeluarkan zakat. Allah turunkan surah At-Taubah ayat 103, khuz min amlihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Turunlah ayat ini sebagai perintah kepada Nabi mengambil, memungut zakat dari orang-orang kaya agnia di masyarakat Islam ketika itu. Maka Rasulullah SAW mengutus 2 orang untuk menemui Sa'labah dan beberapa kaum muslimin yang berada ketika itu, dengan membawa surat perintah tugas dari baginda Rasulullah SAW. Setelah mereka sampai ke tempat Sa'labah, maka Sa'labah bertanya, ada apa kalian datang ke sini? Kami datang ke sini menjalankan perintah Rasul untuk memungut zakat darimu. Ini sudah ada surat dari Rasul. Apa-apaan ini? Ini pajak atau zakat ini? Mulai dengan nada yang tinggi Sa'labah menjawabnya, sudahlah, kalian pergi saja dulu ke tempat yang lain. Aku pikirkan dulu, apakah memang ini zakat atau pajak yang harus saya bayarkan kepada kalian, kepada Rasul. Kedua utusan itu pun pergi ke tempat yang lain, dan sore harinya kembali lagi kepada Sa'labah, tapi jawabannya tetap sama. Dan Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya. Dan mereka pulang menemui baginda Rasulullah SAW. Sebelum mereka bercerita kepada Nabi apa yang terjadi, begitu mereka sampai, Rasulullah berkata lagi, waihaka Sa'labah, duhai celakalah Sa'labah. Saudaraku kaum muslimin, maka ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 75 dan 76 yang menyinggung Sa'labah, sikap Sa'labah ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadahu Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan ada sebahagian dari mereka yang dulu pernah berjanji, kalau kami berikan mereka karunia, mereka akan bersedekah dan mereka akan menjadi orang-orang soleh. Falamma atahum min fadlihi, namun ketika kami karuniakan mereka rezeki, bakhilu bihi, mereka bakhil, mereka kikir, wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling dan menjadi penentang dari perintah Allah dan Rasulnya. Ketika ayat ini turun, ada salah seorang kerabat Sa'labah berada bersama Nabi SAW, dan ia mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Rasul. Ia segera pulang menemui Sa'labah menyampaikan bahwa ada ayat yang turun berkenaan dengan engkau Sa'labah. Seketika Sa'labah sangat ketakutan dan panik. Ia pun segera bergegas menemui Nabi di Madinah dan membawa zakatnya. Namun begitu bertemu dengan Nabi, ya Rasul, zakatku kubawa ini. Dan Nabi berkata, Allah melarangku untuk menerima zakat darimu. Aku sudah kirimkan utusan untuk mengambil zakat, tapi kau melawan dan menentang.
bawa kembali zakatmu, aku dilarang menerimanya. Dan Sa'labah mengambil debu dan mengusap ke kepala dan mukanya sebagai tanda penyesalan. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ia bawa lagi zakat dan menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, tolong terima zakatku. Apa kata Abu Bakar? Kalau Rasulullah saja menolaknya, bagaimana mungkin aku menerimanya? Setelah Abu Bakar meninggal, diganti dengan Khalifah Umar bin Khattab, ia datang lagi menemui Khalifah Umar. Ya Khalifah Umar, Amirul Mukminin, terima zakatku. Apa kata Amirul Mukminin? Kalau Rasulullah dan Abu Bakar menolaknya, bagaimana mungkin aku menerimanya? Dan terakhir, ia sampai kepada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ia juga bawa kembali zakatnya. Dan Utsman berkata, kalau Rasulullah, Abu Bakar dan Utsman menolaknya, bagaimana mungkin aku akan menerimanya? Dan akhirnya ia pun mati di masa Khalifah Utsman, dan binatang kekayaan yang ia pelihara yang banyak itu pun bermati-matian, dan celakalah, merugilah Sa'labah. Saudaraku kaum muslimin, ada pelajaran berharga yang akan kita ambil dari kisah yang disampaikan ini. Yang pertama yang harus kita catat dalam Al-Quran itu, kekikiran itu ada dua. Pertama adalah kekikiran terhadap diri sendiri, itu yang disebut dengan suh. Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang kikir terhadap dirinya, bahkan saking kikirnya buat kepentingan dirinya pun dia tidak pakai hartanya. Dan ada orang macam ini, saking pelitnya, khawatir habis hartanya, untuk dirinya saja pun tak digunakannya lagi. Itu suh namanya. Yang kedua adalah bukhlun, bakhil. Dia tidak mau membagi harta yang ia dapatkan kepada orang lain. Pelajaran yang kedua yang kita sampaikan adalah, yang kita ambil dari sini, kisah Sa'labah bin Hatib itu bukan selesai pada masa itu. Peristiwa kejadian ini akan selalu ada sepanjang zaman. Mudah-mudahan bukan kita, tapi cerita kisah kebakhilan akan selalu ada sepanjang zaman sampai akhir masa. Dan itu jangan sampai ada dalam diri kita dan keluarga kita. Puasa kita yang kemarin, zakat, infak, sedekah yang kita lakukan sebenarnya adalah untuk mengikis kekikiran yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, bahwa kekikiran itu adalah tanda kesyirikan. Dan ini disampaikan Allah dalam surah Fussilat, wailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang yang musyrik, alladzina la ya'tunaz zakah, mereka tidak mau menunaikan zakat. Dan yang keempat, yang terakhir, pelajaran yang kita ambil adalah bahwa kekikiran itu adalah tanda kesombongan. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Siapa mereka? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. An-Nisa 36-37. Mereka adalah orang yang bakhil dan menyuruh orang lain berbuat bakhil, lalu menutupi karunia yang sudah Allah berikan kepada mereka. Sebagai kesimpulan khutbah yang singkat ini, kita sadari setan itu selalu membisikkan kepada kita, asyaitonu yu'idumul faqra wa ya'muru bil fahsya. Setan itu selalu membisikkan kefakiran terhadap diri kita, supaya kita takut nanti miskin kalau kita bersedekah dan berzakat. Dan dia selalu menyuruh kita buat yang fahsya, yang keji, yang mungkar. Dan Allah justru mengajak kita kepada jalan kebaikan. Inilah yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita nanti menjadi orang-orang kaya tapi yang bakhil. Yang kita didik kepada mereka adalah menjadi orang kaya yang dermawan. Karena kedermawanan selalu mendatangkan kebaikan, kebaikan itu mendatangkan kepada jalan surga, dan kebakhilan selalu mendatangkan kesengsaraan, dan kesengsaraan itu berujung kepada neraka. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita. Allah jaga kita, Allah karuniakan kita harta, tapi harta itu bukan tujuan dari hidup kita, tapi menjadi jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. صل وسلم رضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. جرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء